sekarang kita berada di Banjar Tegal Kute. Nah, di sini kita sudah bersama Kak Mita selaku konseptor dari ogoh-ogoh yang viral kemarin ya. Jadi Kak Mita mau tanya sedikit Niki tentang ogoh-ogohnya. Jadi ini bisa diceritakan menggambarkan sosok apa ini Kak? Jadi untuk sosok di ogoh-ogoh kita tahun ini itu menggambarkan Dewi Chamunda. Jadi untuk Dewi Chamunda sendiri itu sebenarnya seorang Dewi Kali yang keluar dari dahi Dewi Parwati atau Dewi Ambika begitu. Jadi kenapa dia bisa keluar itu? Hal itu dikarenakan ketika Dewi Ambika ini didatangi oleh dua raksasa yang bernama Cama dan Munda, itu yang ada di sana, Cama dan Munda. Mereka itu datang ke Dewi Parwati dan langsung melecehkan dan merendahkan martabat manusia. Di sanalah Dewi Parwati itu langsung marah sekali. Kemudian muncullah Dewi Kali dari dahinya berwarna hitam. Lalu ketika Dewi Kali sudah berhasil membunuh dengan memenggal dua kepala raksasa tersebut, kemudian Dewi Kali itu diberi pemberkatan oleh Dewi Parwati. Diberi pemberkatannya itu dengan dinamai oleh Dewi Chamunda begitu. Nah, kemudian mendengar bawahannya sebenarnya untuk atasannya dari Cama dan Munda itu namanya raksasa Sumba dan Nisumba. Nah, mendengar bawahannya itu meninggal, sudah mati lah, dibasmi oleh perempuan gitu kan. Nggak terima dia si Sumba dan Nisumba itu, maka dia kembali lagi mengutus bawahannya lagi satu, itu ada di bawah Raktabija. Di bawah siapa namanya? Raktabija. Itu ada iblis Raktabija atau Asura Raktabija. Jadi untuk Asura Raktabija itu sendiri dia memiliki kekuatan yang dimana setiap tetes darahnya itu akan menghasilkan dirinya dia lagi yang lebih kecil gitu. Jadi walaupun Dewi Chamunda itu sudah memenggal kepala si Raktabija itu, akan memunculkan seorang Raktabija yang lebih banyak lagi. Nah, akhirnya si Dewi Chamunda dan juga Dewi Kali itu bekerja sama untuk mengalahkan Raktabija. Untuk Dewi Parwatinya itu dia menyerang dari Raktabija, dan Dewi Chamunda atau Dewi Kalinya itu dia meminum darah dari Raktabija begitu. Dan untuk dari simbolnya itu sebenarnya ogoh-ogoh kami tahun ini sangat-sangat berpengaruh dan berkaitan erat dengan Catur Berata Penyepian, di mana untuk dari raksasa Cama dan Munda ini mewakili dari ego manusia yang memang harus dilepaskan lah dari sifat manusia itu sendiri. Dan untuk Raktabija itu mewakilkan dari keinginan seorang manusia yang jika terus-menerus dikabulkan itu tidak akan ada habisnya begitu. Maka adalah cawan tersebut untuk sebagai simbol membendung dari keinginan manusia dan nafsu manusia itu supaya tidak membabi buta begitu kurang lebihnya. Iya. Luar biasa sekali konsepnya Sultan. Jadi ini menggambarkan kurang lebih seperti sifat manusia ya. Yang dimana tidak ada puasnya seperti itu ya Kak ya. Benar sekali. Jadi dari sini kita bisa belajar Sultan, dari ogoh-ogoh ini kita bisa belajar mengambil sifat-sifat positifnya dan sifat-sifat negatifnya bisa kita buang. Oke Kak. Dan lagi satu Kak, yang paling penting di dalam ogoh-ogoh Chamunda ini juga kita mengangkat tentang isu bahwa kesetaraan gender itu ada. Wanita itu tidak selamanya lemah dan pria itu tidak selamanya kuat. Bisa dilihat sebagai Dewi Chamunda. Dan kita juga ada kutipan bahwa ketika wanita itu dianggap lemah, maka muncullah Dewi Chamunda untuk menunjukkan kekuatan wanita yang sebenarnya. Mantap, keren sekali Kak. Untuk posisi Dewi Chamunda sendiri yang setengah sujud melambangkan rasa penghormatan atau pengabdian kepada Dewi Ambika yang telah memberikan pemberkatan kepadanya. Kemudian untuk kulit hitamnya sendiri melambangkan sifatnya yang merangkul semua dan transendental, yang artinya melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa serta penjelasan ilmiah. Kata Tantra Mahir Nawana sama seperti semua warna menghilang dalam warna hitam, jadi semua nama bentuk menghilang di dalam dirinya. Kemudian yaitu ada ketelanjangannya bersifat purba, mendasar dan transparan seperti alam, bumi, laut, dan langit. Seperti Dewi Kali yang terbebas dari penutup ilusi karena ia berada di luar semua maya atau kesadaran palsu. Kemudian ada pakaian kulit harimau, melambangkan nafsu hewani, di mana mengenakan kulit harimau sebagai pakaian menunjukkan bahwa ia telah menaklukkan nafsu hewani.
Selanjutnya yaitu ada kundalas yang merupakan dua buah anting yang disebut dengan alaksya, yang artinya tidak dapat ditunjukkan dengan tanda apapun, dan niranjan yang artinya tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Bagian kiri akan dipakai oleh perempuan dan yang kanan akan dipakai oleh laki-laki. Dengan demikian, kundala mewakili sifat ganda Siwa dan Parwati, yang dimana laki-laki dan perempuan sesuai dengan prinsip penciptaan. Untuk makna selanjutnya, yaitu ada gelang kerincing. Pada tangan dan kaki berfungsi sebagai penyemangat untuk tetap bergerak. Biasanya gelang ini dipakaikan ke tangan dan kaki bayi agar bayi aktif menggerakkan tangan dan kaki dalam proses merangkak atau berjalan. Selain itu, gelang kerincing ini juga dipakai oleh beberapa penari untuk memacu pergerakan yang aktif. Begitu juga gelang kerincing yang dikenakan oleh Dewi Chamunda. Gelang ini akan melambangkan kematian yang terus bergerak mendekat. Maka dari itu, gelang kerincing ini melambangkan dorongan yang ada di dalam diri untuk terus berkembang dan berbuat baik sebelum kematian itu datang. Kemudian ada kalung rudraksa yang terdiri dari 108 manik yang terbuat dari air mata Dewa Siwa. Jumlah manik rudraksa melambangkan ke 108 nama Dewa Siwa. Rangkaian rudraksa berbenang putih yang terdapat di leher Dewi Chamunda sebagai simbol yang bertujuan untuk memohon kedamaian. Biasanya rangkaian rudraksa digunakan untuk berjapa. Untuk japa sendiri berarti penghancuran semua dosa dan meniadakan lingkaran kelahiran, kematian, serta membebaskan jiwa dan keterikatannya. Selanjutnya yaitu ada Tripunda yang merupakan 3 garis yang terdapat di dahi Dewa Siwa, yang merupakan simbol dari Triguna, Satwa, Merajas, dan Tamas, yang menunjukkan bahwa Dewi Chamunda ini sudah tidak terpengaruh oleh ketiga sifat Triguna tersebut. Selanjutnya itu ada kalung kepala manusia dan beberapa ornamen tangan manusia yang melekat pada tubuhnya, merupakan simbol pembebasan dari karma atau samsara. Ini melambangkan beberapa manusia yang sudah mencapai moksa dengan tidak terikat oleh duniawi atau Triguna. Kemudian, 2 kepala iblis Cama dan Munda merupakan simbol dari persembahan atas pengorbanan dan pengabdian Dewi Chamunda yang keluar dari mata ketiga Dewi Ambuka atau Dewi Durga. Kepala Asura ini adalah simbol ahamkara atau ego. Ego merupakan konsep diri sebagai individu yang terpisah dari Tuhan dan merupakan fondasi yang dimana bangunan kebodohan dan khayalan dibangun di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada iblis Raktabija yang apabila darahnya menetes akan menjadi iblis baru. Kepala dan darah iblis Raktabija ini mewakili nafsu indera dan keinginan material kita yang tidak akan ada habisnya. Tatkala di setiap keinginan itu terpenuhi, maka akan menghasilkan keinginan lain yang sama kuatnya. Cawan atau wadah darah melambangkan bahwa nafsu dan ego harus dibendung, dibatasi atau bahkan dihilangkan agar tidak membabi buta. Selanjutnya yaitu meminum darah melambangkan melahap semua keinginan material, keadaan ilusi atau keterikatan yang merupakan dasar bagi penderitaan eksistensial jiwa yang terikat. Oke Sultan, sekarang kita sudah bersama arsitek dari Gogo Chamunda, Pak Deyadi. Swastiastu Pak Dey. Swastiastu. Oke Pak Dey, Tiang mau tanya sedikit kemarin kan viral tuh yang ada darah mengalir tuh ya Pak Dey. Nah ini mungkin bisa dijelaskan ini pakai teknologi apa tuh Pak Dey? Mulai dari mana ya? Mulai dari darah mungkin dulu yang paling sebenarnya viral. Niki teknologi yang simpel sama seperti mesin akuarium. Niki pakai kayak filter akuarium, cuman yang lebih kecil. Kita pakai mini water pump namanya. Kita pakai 2, terus air yang dari cawan naik ke atas itu pakai selang, terus di atas dipecah lagi kayak model shower pakai mandi. Nah makanya bisa dibuat seperti darah biar nyebar. Terus untuk asap yang keluar dari kawah itu pakai pacemaker, itu juga biasanya dipakai di paludarium. Itu juga kita pakai 2 biar asapnya agak tebal. Itu belinya di mana Pak Dey? Itu belinya di toko ikan juga ada. Toko ikan ada ya? Ya, di toko ikan juga ada. Kalau Sultan mau buat yang kayak gitu, nanti bisa cari di toko ikan. Nah, tinggal beli di toko ikan aja, nggak perlu ruwet-ruwet. Masih dipakai sehari-hari kok juga mesinnya, cuman mungkin baru aja ada yang mengaplikasikannya seperti ini.
kenapa nggak pakai dry ice atau smoke gitu? Nah, kalau smoke dulu pernah nyoba mesin smoke itu nggak bisa kekirim naik asapnya karena udah sampai bawah keluar air dia. Itu dia ngangkat sampai atas. Terus kalau untuk dry ice mungkin beberapa waktu akan kelihatan berasap, cuman kan ada batas waktunya biar nggak lagi ngisi. Kalau ini kan tanpa batas, artinya airnya juga di sana aja. Terus makernya juga nggak terlalu nguras air. Dan untuk satu kali pemakaian, satu kali refill itu tahan bisa sehari gitu. Jadi lebih simpel lah pakai ini. Terus untuk darahnya itu pakai cairan apa Pak? Itu pakai cairan kesume yang biasa pakai segan ya. Pewarna makanan. Oh, pewarna Ya, makanan. pewarna makanan ya. Jadi itu air biasa Ya, dicampur. air biasa, nggak ada campuran apa, cuma pakai kesume aja, simpel kok. Nah, untuk teknologi penggerak niki Pak deh, teknologi apa yang dipakai? Mesin apa? Untuk ini penggerak keseluruhan ogoh-ogoh itu pakai mesin sanyo. Mesin sanyo. Iya, mesin sanyo karena itu kan masih cepat. Jadi diperlambat dengan gearbox 50 sama gearbox 60. Mesin sanyo itu untuk penggerak bagian mana ya Pak? Itu untuk bergerak bagian bawah, Bagian ke bawah. bagian keseluruhan ogoh-ogoh. Ya, itu diubah dari gerakan 360 diubah ke gerakan ya kurang dari 180 ya mungkin 90 derajat lah. Pakai gearbox. Ya, gearbox yang 50 sama gearbox 60 untuk memperlambat pergerakan. Terus pakai mesin apa lagi Pak? Yang di kepala itu pakai mesin wiper mobil, dan itu gerakannya diperlambat pakai dimmer juga. Dan kalau untuk rakitan komponen di dalam mesin-mesinnya itu bisa kunjungi IG-nya Legotex. Legotex. Ya, itu otak dari semua pergerakan ogoh-ogoh itu. Mantap. Terus untuk mesin airnya itu darahnya? Darahnya Nike pakai mini water pump. Itu kita pakai 2 mini water pump. Itu alatnya kecil cuman segini. Dan untuk mist maker dan untuk mesin asap itu pakai mist maker yang biasa dipakai di paludarium. Yang mini water pump juga biasa dipakai untuk mesin akuarium juga, mesin aquascape juga bisa. Terus sistem darahnya keluar ke air yang ada di cawan itu dikirim ke atas pakai selang di belakang rambut dari kepala rektalija ini, naik ke atas. Di atas dipecah lagi pakai kepala shower, itu pakai 2 biar mau nyebar airnya. Ntar airnya balik ke cawan dan begitu seterusnya balik gitu. Jadi airnya nggak akan pernah habis. Mantap. Kayak akuarium ya? Ya, kayak akuarium. Dan untuk pewarna merah itu pakai kesumbul. Perwarna pakai segal. Biasa. Terus di bawahnya juga ada asap ya? Pakai Ya, smoke. di bawah pakai mesin smoke biasa. Mesin smoke biasa. Mesin smoke yang biasa dipakai ogoh-ogoh juga. Oke, mantap, luar biasa niki Pak deh ogohnya. Pas Tungkare niki dapat prestasi terbaik di Badung. Oke, Sultan, mungkin sekian video kita kali ini bersama Pak Deadi dan Sultan dari STT Wonogiri, Banjar, Tegal, Kuta. Buat Sultan yang belum subscribe, ingat tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar Sultan tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Balik Musik Channel. Oke Sultan, matur suwun. Pade, sukses semua. Ya, semuanya. Yang pamit undur diri.